Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Hari ini kita akan mempelajari cara melukis grafik fungsi Y sama dengan A sin BX. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu grafik fungsi dasar dari sin. Ya, grafik fungsi Y sama dengan sin X. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diingat-ingat bahwa satu gelombang ini untuk grafik fungsi sin ya. Satu gelombang ini terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Nah, kemudian yang perlu dipahami berikutnya adalah berkaitan dengan periode. Periode ini adalah rentang sudut dalam satu gelombang. Ya, kalau di sini biar mudahnya itu mengingat periode itu adalah rentang sudut dalam satu gelombang. Jadi satu gelombang itu ada berapa derajat, gitu ya. Nah, untuk grafik fungsi Y sama dengan sin X itu sendiri, dia terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Kemudian periodenya itu adalah 360 derajat ya. Untuk grafik fungsi Y sama dengan sin X. 360 derajat atau ini sama saja 2pi radian ya. Kadang-kadang kita menggunakan radian, kadang menggunakan derajat. Jadi harus paham radian dan derajat. Nah, untuk menggambarkan grafik fungsi Y sama dengan sin X, langkah pertama kita gambarkan 360 derajat di sumbu ini. Ya, di sumbu yang mendatar atau 2pi. Nah, misalkan di sini saya mau menggunakan derajat. Misal saya gambarkan di sini ya, 360 derajat. Nah, ini. Kemudian kita bagi dua ini menjadi 180 derajat. Berarti di sini ya, tengah-tengahnya 180 derajat. Kemudian ini kita bagi dua lagi. Ya, ini. Yang di sini kan sudah pasti 0. Berarti dia 90 derajat. Nah, pembagian yang kedua ini, dia yang nantinya akan dijadikan patokan untuk skala-skala berikutnya. Ya, jadi setiap ini berarti dia nambah 90 derajat, ini ke sini juga nambah 90 derajat, ini ke sini juga nambah 90 derajat. Jadi di sini tengah-tengahnya itu adalah 270 derajat. Kemudian yang perlu diingat-ingat berikutnya adalah bahwa nilai maksimum untuk grafik fungsi sin X ini adalah 1, maksimumnya 1, minimumnya adalah negatif 1. Jadi puncak tertingginya itu adalah 1. Misalkan saya gambarkan 1 di sini. Dan puncak terendahnya adalah negatif 1. Misalkan saya gambarkan di sini negatif 1. Nah, kemudian cara menggambarkan grafik fungsi sin mulai dari 0. Ya, kita buat gelombang yaitu satu bukit dan satu lembah mulai dari 0 dari sini. Kemudian melewati ini. Nah, terciptalah satu bukit, kemudian ke bawah nanti terciptalah satu lembah. Sehingga kalau digabung di sini satu bukit dan satu lembah, maka dia menjadi satu gelombang. Itu adalah grafik fungsi dasar Y sama dengan sin X. Nah, kira-kira kalau digambarkan jadi seperti ini ya. Jadi mulainya dari 0 ke atas terus sampai maksimalnya 1, turun lagi sampai minimalnya itu negatif 1, naik sampai ke sini. Dan bentuknya kalau sin ya seperti ini ya, selalu seperti ini. Jadi selalu mulai dari sini. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan melukis grafik fungsi Y sama dengan A sin BX. Jadi di depan sin ini dia ada bilangan yaitu A, dan di depan X juga ada bilangan yaitu B ya.
Yang pertama dulu. Yang pertama yaitu jika A-nya lebih dari 0. A lebih dari 0 artinya apa? A-nya merupakan bilangan positif. Ini ya. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita tentukan nilai maksimum dulu. Maksimumnya yaitu kalau A-nya positif, berarti dia plus A. Kemudian minimumnya kalau A-nya positif, ini adalah negatif A. Langkah kedua yaitu kita menentukan periode. Periode yaitu 2pi per B. Pi itu 180 derajat. Kalau 2pi berarti 360 derajat dibagi B. Ini ya. Kemudian kalau nilai maksimum dan minimum sudah diketahui serta periodenya, kita bisa menggambarkan grafiknya. Dan grafiknya kalau A-nya positif, dia selalu seperti ini ya. Ingat, grafik fungsi sin itu melalui 0, mulai dari 0,0 ini ya. Nah, grafiknya selalu seperti ini. Bentuknya selalu seperti ini. Ini adalah satu gelombangnya, yaitu satu bukit dan satu lembah. Langsung ke contohnya ya. Sini saya beri contoh. Kita mau menggambarkan grafik fungsi Y sama dengan 2 sin 2x. Kita akan menggambar Y sama dengan 2 sin 2x. Nah, dari sini berarti 2 yang depan ini dia sebagai A, kemudian yang ini dia sebagai B. Ingat, jelas ini A-nya positif ya. A-nya lebih dari 0. Nah, maka nilai maksimumnya yaitu plus A atau tetap, yaitu 2. Nilai minimumnya yaitu negatif 2. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita tentukan periode. Ingat, periode ini adalah rentang sudut untuk satu gelombang atau satu bukit ditambah satu lembah, yaitu 2pi per B. Ini ya. Berarti sama dengan 2pi per B-nya adalah 2. Nah, berarti hasilnya adalah pi. Periodenya pi. Nah, sekarang kita gambarkan satu per satu. Maksimumnya ini 2, berarti misalnya di sini ya. Minimumnya yaitu negatif 2. Nah, kita gambarkan di sini. Periodenya pi, berarti satu gelombang itu dicapai rentangnya pi radian atau 180 derajat. Nah, di sini misalkan saya mau menggunakan satuan radian saja. Kalau kalian mau menggunakan satuan derajat juga boleh. Ya, di sini saya mau menggunakan satuan radian saja. Itu tetap pi. Nah, sekarang kita tuliskan pi ini di sumbu yang mendatar. Terserah kalian mau menuliskan di yang sebelah mana. Yang jelas nanti pi ini akan kita bagi menjadi 2 bagian dan akan kita bagi lagi menjadi 2 bagian. Sehingga nanti akan terbentuk 4 daerah. Begitu ya. Nah, jadi kalian harus menentukan letak pi ini di tempat yang tepat. Ya, misalkan saya mau meletakkan di sini. Nah, ini saya beri tanda, ini adalah pi-nya. Nah, langkah berikutnya kita bagi menjadi 2 ya. Selalu kalau menggambarkan seperti ini, selalu kita bagi menjadi 2. Pi dibagi menjadi 2 berarti pi per 2. Ingat, pi itu 180 derajat ya. Berarti kalau pi per 2 ya 90 derajat. Kemudian kita bagi lagi menjadi 2. Pi per 2 dibagi 2. Pi per 4. Bagi yang bingung ini saya kasih oret-oretannya ya. Pi per 2 dibagi 2 sama saja pi per 2 dikali 1 per 2 sama dengan pi per 4 ini ya. Nah, di sini sudah pasti 0. Nah, ini yang terakhir ini, pembagian yang terakhir ini yang dijadikan sebagai patokan untuk jarak bilangan-bilangan berikutnya di sini. Sehingga dari ini ke sini nambahnya pi per 4, ini ke sini juga nambah pi per 4. Otomatis untuk kita menentukan titik yang di sini ya pi per 2 ditambah pi per 4. Ya, jadi nambahnya itu selalu pi per 4. Kita oret-oret di sini untuk kalian yang masih bingung ya. Jadi pi per 2 ditambah pi per 4, samakan penyebutnya jadi 4. Yang ini berarti jadi 2pi ditambah pi, yaitu 3 pi per
4. Nah, kita tuliskan di sini 3pi per 4. Ini ya. Nah, kemudian kalau kalian mau menambahkan lagi di sini juga boleh. Berarti nambah juga pi per 4, pi ditambah pi per 4. Ya sama seperti ini. Oret-oretannya jadinya berapa? 5pi per 4. Ini ya. Nah, ini ditambah pi per 4 lagi, jadi berapa? Ya, jadi 6pi per 4. Nah, itu bisa disederhanakan jadi 3pi per 2, dan seterusnya. Nah, lalu kita gambarkan bentuk yang seperti ini. Ini dari titik awalnya 0. Ini ya. Nah, untuk memudahkan, ini ya, di tiap skala ini, dia kan nanti mulainya di 0. Nah, berarti kan nanti dia di puncak, ini ya. Nah, kemudian 0 lagi, kemudian puncak bawah lagi, baru ke 0. Nah, kita hubungkan titik-titik ini ya, dari 0 atas, kemudian ke sini, ke bawah, ke sini lagi. Nah, artinya ini tadi dari 0 sampai P itu dia ada satu gelombang, jadi satu bukit dan satu lembah. Nanti membentuk gambar yang seperti ini. Nah, kalau dihubungkan jadinya seperti ini gambarnya. Nah, ini kalau mau diteruskan ke kanan juga boleh saja, berulang lagi. Jadi ini naik lagi di sini, terus ke sini lagi, terus nanti ke bawah lagi, ke sini lagi, begitu seterusnya. Karena grafik fungsi sin ini periodik, jadi selalu berulang. Kembali ke bentuk awal lagi. Nah, ini kalau dilanjutkan terus ke kanan seperti ini, mau dilanjutkan lagi juga boleh. Atau ini dilanjutkan ke kiri, ya boleh, sama saja. Sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Jika A-nya kurang dari 0 atau A-nya negatif. Ya, jadi ini untuk A yang kurang dari 0. Berarti artinya A-nya bernilai negatif. Nah, maka sama seperti tadi, langkah pertama kita tentukan nilai maksimumnya dulu. Kalau A-nya negatif, maka nilai maksimumnya kita kalikan dengan negatif. Jadi negatif A dan nilai minimumnya ini sama dengan A. Kemudian 2 kita tentukan periode. Sama yaitu 2pi per B. Dan yang terakhir kita gambarkan grafiknya. Kalau tadi A-nya positif itu dia mulainya dari atas ini ya. Tapi kalau A-nya negatif dia mulainya ini ke bawah. Nah, grafiknya seperti ini. Ini untuk grafik fungsi sin jika ini A-nya negatif. Langsung saja ke contohnya. Misalkan di sini kita mau menggambarkan Y sama dengan negatif 3 sin setengah X. Nah, kalau seperti ini berarti A-nya adalah negatif 3. Artinya ini dia kurang dari 0 ya, berarti kita ikuti aturan yang ini. Berarti nilai maksimumnya adalah negatif kali negatif 3, yaitu 3, dan nilai minimumnya yaitu A, jadinya negatif 3. Kemudian B-nya berarti ini adalah setengah. Baru kita bisa menentukan periode. Periode yaitu 2pi per B, jadinya 2pi dibagi B-nya yaitu setengah, maka ini kita kali balik, berarti 2pi kali 2 per 1 sama dengan 4pi. Periodenya adalah 4pi, artinya dari 0 sampai 4pi nanti dia ada satu gelombang, satu bukit dan satu lembah. Nah, kita tentukan 4pi-nya, misalnya di sini. Misal saya mau menentukan 4pi di sini. Langkahnya sama, kita bagi 2, berarti tengah-tengahnya yaitu jadi 4pi bagi 2, yaitu 2pi ya, 4 per 2pi atau langsung saja ini 2pi, kemudian 2pi kita bagi 2 lagi. Berarti di sini adalah pi. Nah, ini yang nanti dijadikan sebagai patokan, artinya dari 0 ke skala pertama pi, ini ke sini juga nambah pi, ini ke sini otomatis nambah pi ya, tengah-tengahnya antara 2pi dan 3pi. 2pi tambah pi yaitu 3pi. Nah, seperti ini. Kemudian nilai maksimumnya 3, minimumnya negatif 3, misalnya di sini. 3, minimumnya negatif 3. Ingat ya, mulainya ke bawah karena A-nya negatif, berarti kan dari 0,
terus ke bawah lurusnya ini pi. Jadi di sini naik sini, kemudian naik lagi ke sini dan turun sini. Nah, kita hubungkan titik-titik yang ini. Nah, nanti kalau digambarkan kurang lebih gambarnya jadi seperti ini ya. Dihubungkan tadi. Mulai dari ini ke bawah terus naik ke atas. Ini kalau mau dilanjutkan ke kiri juga boleh, ke kanan juga boleh. Yang penting ikuti polanya ini ya, karena selalu berulang. Sifatnya periodik. Bagi latihan soal, silakan cobalah untuk melukis grafik fungsi trigonometri yang sudah saya siapkan. Di sini ada 5. Silakan dicoba untuk dilukis nanti gambarnya seperti apa. Jika masih bingung tadi cara gambarnya, diputar lagi videonya dari awal. Jika terlalu cepat, bisa kalian atur untuk kecepatan pemutaran video. Nah, jika ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Semoga dapat dipahami dengan baik dan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.